kapalnya Bapak bakar tuh tengah laut. Saya bayarin solarnya buat bakar. Perlu minyak tanah buat bakar, saya keluarin duit. Ini Pak Kapolres nih. Izin Pak Ibu Menteri sudah. 2, 1, ledakan. Tak kenal ampun bagi para pelaku illegal fishing. Itulah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Meledakan dan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selama menjadi menteri, Susi telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dinilai cukup berani. Pada bulan Oktober 2014, Susi didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala periode 2014-2019. Sosok yang nyentrik dan aksinya yang selalu di luar dugaan membuat nama Susi kian ramai diperbincangkan oleh publik. Lalu, siapakah sosok Susi sebelum menjadi menteri? Susi pernah menjadi pengusaha di bidang perikanan, mendirikan PT Asi Pujiastuti Aviation atau dikenal dengan Susi Air dan PT Asi Pujiastuti Marine Product. Namun, saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi rela melepaskan posisi di perusahaannya agar lebih fokus dan menghindari bentrokan kepentingan. Saya hari ini notified dan saya malam ini resmi resign dari semua pekerjaan saya, jabatan saya yang ada di PT Asi Pujiastuti yang bergerak di bidang marine, di PT Asi Pujiastuti yang bergerak di bidang aviation, dan di PT Asi Pujiastuti Flight Training Center yang bergerak di bidang training dan flying school yang insya Allah mungkin sebelum tahun berakhir kita akan mendapatkan sertifikasinya. Untuk memajukan perikanan di Indonesia, Susi bahkan tak segan memanfaatkan relasinya. Pakai semua network, saya akan encourage. Kalau perlu semua teman-teman di Apindo, ada pengusaha besar tadi itu Pak Basuki mana? Pak Peter, semua saya todongin untuk investasi di bidang perikanan. Small beauty, nice, make money, fisherman happy. Yang kayaknya bisa punya tempat liburan, good lobster place atau ikan. I will try to do my best. Itulah janji dari Susi. Ya bolehlah dicontoh totalitasnya bekerja sebagai pengemban amanah rakyat. Selama menjabat sebagai menteri, kinerja Susi patut diacungi jempol karena membawa dampak yang cukup besar terhadap kondisi kelautan dan dunia perikanan di Indonesia. Laut kita sekarang sepi dari kapal-kapal asing. Sepi dari kapal-kapal asing. Ya, pencuri ada tetap, kita juga masih tangkapin terus, tapi tidak lagi masuk sampai dalam-dalam. Selama ini, jumlah kapal asing dan kapal yang menangkap ikan secara ilegal sudah ditenggelamkan ada 151 kapal. Kapal-kapal itu berbendera Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, dan Indonesia yang menangkap ikan secara ilegal. Terlalu banyaknya jumlah kapal asing yang ditenggelamkan, nama Susi kerap dengan trademark kata tenggelamkan oleh para netizen. Tentu saja bukan berniat mencari sensasi atas aksinya itu. Ada alasan kuat bagi Susi ketika harus bertindak dengan tegas. Penenggelaman itu adalah amanah undang-undang yang sudah ada jauh sebelum saya jadi menteri. Dan dulu pun katanya beberapa menteri sudah juga mengeksekusi. Akan tetapi saya tidak tahu kenapa tidak itu diteruskan. Kalau dulu zamannya Pak Sarwono saya dengarkan disita, kemudian dilelang uangnya yang contohnya di Aceh untuk beasiswa.
Kebijakannya ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Illegal fishing yang sudah ditenggelamkan ini sudah ada instruksi dari Presiden. Karena pencurian ikan di laut Indonesia sudah sangat merugikan negara. Begitu ujarnya. Salah satu yang membuat Susi geram adalah saat penangkapan kapal nelayan asal Tiongkok yang memicu hubungan antar Tiongkok dan Indonesia sedikit meradang. Insiden ini berawal dari kapal penjaga laut Tiongkok yang sengaja menabrak kapal nelayan Tiongkok yang sedang ditarik kapal dari KKP. Aksi ini untuk memberhentikan proses hukum kapal nelayan Tiongkok yang telah tertangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia. Bahwa Indonesia, kami merasa Satgas 115 dan Kementerian Kelautan Perikanan merasa diintervensi upaya penegakan hukumnya. Semestinya pemerintah China bijaksana untuk tidak mengintervensi upaya penegakan hukum di Indonesia. Tak hanya menenggelamkan kapal, kebijakan lain yang dikeluarkan Susi tidak jarang menuai pujian dan juga mengundang kontroversi. Di antaranya nih, melarang transshipment atau bongkar muat ikan di tengah laut. Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarol di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Dan yang paling menyita perhatian adalah larangan ekspor bibit lobster dan lobster bertelur. Walaupun mengundang protes dan perlawanan dari berbagai pihak, Susi tetap mempertahankan kebijakannya ini dengan harapan dapat melestarikan spesies ikan dan kekayaan laut Indonesia. Tak hanya menjegal kapal-kapal asing yang mencuri ikan, Susi juga memperhatikan kesejahteraan nelayan dengan menyediakan perlindungan melalui sarana asuransi. Di tahun ini nih, Susi mengupayakan sejuta nelayan untuk mendapatkan asuransi. Kementerian sudah menyiapkan dana 250 miliar untuk membayar premi asuransi kepada 1 juta nelayan. Nelayan yang akan ditanggung adalah nelayan kecil atau memiliki kapal dengan ukuran di bawah 10 GT. Ikan, laut, dan kekayaan hayati lainnya yang ada di perairan Indonesia sudah menjadi bagian dari diri Susi. Melihat potensi laut Indonesia yang kaya akan sumber daya alam perikanannya, wanita kelahiran Pangandaran, Jawa Barat ini mengajak masyarakat untuk gemar makan ikan. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang sehat dan Indonesia yang mempunyai potensi protein yang baik. Ayo makan ikan agar menjadi negeri yang berdaya saing global. Kita harus mampu bersaing di pasar global sebagai manajemen dan bangsa yang dihormati. Nah, itulah aksi dan sepak terjang yang dilakukan oleh seorang Susi Pujastuti. Boleh beda dan menuai kontroversi, tapi tujuannya kan baik, yaitu untuk mensejahterakan